Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safa Azhara, absen 10 kelas 12 MIPA 6. Di sini saya mau menjelaskan tentang kabinet era demokrasi 1950 sampai 1959. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dikenal pula dengan era demokrasi parlementer. Adalah era ketika Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli 1959 keluarnya dekret Presiden. Terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan lama selama 2 tahun. Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dan dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program ini kerja Kabinet Natsir mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat, yaitu hasil kerja kabinet ini berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan, dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan sampai melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Dalam program Kabinet Natsir kemudian diterapkan program benteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program benteng resmi berjalan selama 3 tahun dengan 3 kabinet berbeda, yaitu Natsir, Sukiman, dan Wilopo. Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi telah didemisioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman: 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat
serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan umum minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara memasuki wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti, sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi diantaranya: 1. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security ACT atau MSA, di mana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia karena diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan keamanan akan barang-barang mewah. Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo: 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. 2. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu: 1. Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah. 2. Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan. Kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani karena bertahun-tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskak Cokro Adi Suryo selaku Menteri Dalam Negeri memerintahkan persetujuan agar tanah dibeli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal ini yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kartapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal
2 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diperakasai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Kabinet Ali Sastro Midjojo 1. Program kabinet ini 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum. 2. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia. 3. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. 4. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Penyelesaian pertikaian politik. Pada masa kabinet ini keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Daud Beruh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, Kabinet Ali Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, Kabinet Ali Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun atau usia terpanjang. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan kepala staf TNI AD. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Midjojo I diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada 18-25 April 1955, konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika, yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rencana kabinet ini. Tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu Janu Ismadi dari PIR, Hazairin dan Harsono Djokro Aminoto dari PSII. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan. Kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Keberhasilan kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi dalam periode kabinet ini. Pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.
Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet juga, bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai pada tanggal 2 Maret pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai demisioner selama 20 hari selama terbentuknya kabinet baru, yakni Kabinet Ali Rom Iden, yang dilantik pada tanggal 24 Maret dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dilakukan pada tanggal 26 Maret 1956, Kabinet Ali Sastro Mityo Duel. Kabinet ini disebut pula Kabinet Ali Rom Iden karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Mityo dari PNI beserta dua wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Rom dari Masyumi dan Idham Khalid dari NU. Program kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Program kerjanya disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu menyelesaikan pembatalan hasil konferensi meja bundar. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Membentuk Provinsi Irian Barat. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 6. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 7. Menyehatkan keseimbangan keuangan negara dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kabinet Ali Sastro Mityo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Perdana Menteri Juanda Kartawidya dari PNI beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idham Khalid dari NU serta Johannes Laimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Menormalisasi keadaan Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, 4. Memperjuangkan Irian Barat, dan 5. Mempercepat pembangunan. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.